الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, baik kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, dan seluruh nikmat yang mengalir dalam kehidupan kita. Patut kita syukuri, baik syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maupun syukur dengan perbuatan meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita dalam rangka mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu ditambah dan memberikan manfaat dalam kehidupan. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-59. Tema kita yaitu tentang 5 sebelum 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hadis yang sangat populer, sering kita dengar, kemudian sering disampaikan, tetapi memang kita perlu selalu mengingat, kemudian merefleksikan dalam kehidupan, menerapkan dalam kehidupan kita, bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang ketika beliau sedang menasihatinya, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kecukupanmu sebelum kekuranganmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian diriwayatkan dalam beberapa kitab lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini sebagaimana tadi kami sampaikan sering kita dengar. Bahkan ada dilakukan juga kan tentang masalah ini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tentang nasihat. Jadi hidup ini tidak akan lurus, tidak akan baik kalau
nasihat itu tidak dilaksanakan. Dan nasihat itu menjadi kewajiban kita bersama. Nasihat bukan haknya kelompok tertentu, misalnya para guru, ustadz, kiai, orang yang lebih pintar, tidak. Tetapi nasihat ini menjadi kewajiban kita bersama. Maka dalam banyak firman-Nya, bahkan ayat atau surat yang kita hafal bersama, dalam surat Al-Asr misalnya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Nah, jadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu bukan menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, tetapi saling menasehati. Sama seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam permusuhan. Nah, itu. Jadi saling ini timbal balik. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang kemudian tanpa salah, kemudian tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kadang-kadang manusia lupa, khilaf, dan lain sebagainya. Maka nasihat ini menjadi salah satu hal yang harus ditegakkan dalam agama ini. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, ini ada di dalam hadis arba'in itu, ad-dinun nasihah. Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Jadi orang beragama adalah orang yang menegakkan nasihat ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian berpikir nasihat itu kemudian dari mimbar ke mimbar, tidak. Nasihat itu kita bicara dengan orang lain, kemudian apakah kemudian serius atau guyon segala macam, tetapi kemudian kita meluruskan sesuatu, kemudian kita membenarkan, itu bagian dari nasihat. Dan nasihat ini kemudian tugas kita, kewajiban kita itu memberikan nasihat, menyampaikan. Jadi tugasnya itu menyampaikan, bukan kemudian kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah hasil dari nasihat itu. Kalau kita diminta hasilnya, wah berat. Ya, kita nasihati orang berulang kali, terus menerus, sering, kemudian nggak benar-benar, nggak lurus-lurus, wah itu nanti repot itu. Nanti pertanggungjawaban kita malah menjadikan kita takut untuk menasihati orang lain. Maka sering kita mendengar juga ballighu anni walau ayah. Sampaikan meskipun satu ayat, sampaikan meskipun satu tanda kebenaran. Dan ini tidak harus dengan ayat Quran, tetapi sesuatu yang benar yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Maka tadi Rasulullah menyampaikan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maka kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat ini kepada siapa, atau siapa saja yang kemudian berhak memberikan nasihat? Maka kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwasanya nasihat itu pertama lillah, karena Allah. Jadi kalau memberi nasihat ya sudah lillah. Jangan kemudian kita memberi nasihat kemudian mengharapkan sesuatu, apalagi sesuatu itu bentuknya materi. Lillah. Kemudian wali rasulihi, dan karena rasulnya. Rasulullah menyampaikan apa, maka itu yang kemudian menjadi bahan kita menyampaikan kepada orang lain. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu untuk para pemimpin umat Islam. Jadi nasihat itu artinya dari bawah ke atas juga gitu.
Bukan berarti orang yang lebih tua, lebih hebat itu kemudian mereka tanpa kesalahan dibiarkan kemudian melakukan apa saja bebas, tidak. Sekali lagi, summiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia karena dia punya sifat lupa. Kadang lupa, kadang khilaf, kadang kalau pas gundah kemudian dia emosi dan seterusnya. Maka pada saat itulah dia perlu dinasehati. Wa ammatihim, dan juga kepada manusia secara keseluruhan. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan 5 hal ini kepada seseorang, wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah menasehati dia. Jadi Rasulullah menasehati. Bahkan masih dalam hadis arba'in itu juga ada itu. Rasulullah ketika sedang berjalan dengan kalau tidak salah juga dengan Abdullah bin Abbas juga, sedang naik onta gitu. Ibnu Abbas menyampaikan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suatu hari di belakang Nabi lagi jalan berdua. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Wahai pemuda, saya sampaikan kepadamu beberapa hal. Ingat ini. Kemudian hadis yang cukup panjang itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim itu mempunyai arti jadikan, ambil, atau kemudian manfaatkan. Sering diartikan manfaatkan. Irtanim itu ghanimah. Ghanimah itu keuntungan. Ambillah sebuah keuntungan dari 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Nah, itu. Jadi suatu keadaan yang dirasakan oleh manusia, di mana keadaan ini tidak selamanya seperti itu. Karena akan datang keadaan yang lain yang bertolak belakang dengan apa yang dirasakan kenyamanan pada saat dia rasakan saat itu. Maka di sini perintah irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal itu. Pada poin yang pertama mengisyaratkan bahwasanya Nabi itu menginginkan untuk menyegerakan sesuatu. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Kalau bahasanya mungkin begini, kalau kamu dalam kondisi 5 hal ini, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, untuk beraktivitas, untuk produktif. Karena 5 hal ini tidak selamanya engkau rasakan seperti itu. Karena suatu saat 5 hal ini akan hilang atau akan menurun. Nah, maka di saat engkau merasakan 5 hal ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, badiru bil a'malis shalihah. Nah, jadi bersegeralah untuk melakukan perbuatan baik. Uniknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik dalam hadis maupun dalam Quran itu, untuk melakukan perbuatan baik itu diperintahkan untuk cepat-cepat. Nah, seperti dalam Quran itu, fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Nah, dalam ayat yang sering munculnya pas Syawal itu juga sama. Ada yang ingat? Jadi ada ayat kalau munculnya ini seringnya pas Syawal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Jadi melakukan perbuatan baik, amal soleh, kemudian perbuatan baik apapun, nah itu harus cepat-cepat. Nah, jangan sampai kemudian bisa melakukan tapi masih angan-angan. Koseah sebentar lagi, besok, begitu besok hujan, Pak. Wah, nggak bisa.
Misalnya panjenengan mau nyuci gitu. Karena nyuci tidak harus ibu-ibu ya. Kadang-kadang bapak-bapak juga dapat giliran nyuci gitu. Begitu mau nyuci, Pak, cuciannya pakaian kotornya banyak. Ya, besok atau nanti sore. Begitu berasar dan pas kemudian pakai mesin cuci macet. Mau pakai sikat kesel Pak. Biasa nyikat gitu, biasanya pakai mesin cuci asal pencet tinggal tahu-tahu kering. Maka ini isyarat seperti ightanim khamsan. Segera, jangan ditunda-tunda. Kalau engkau menunda-nunda, khawatir terjadi penyesalan. Nah, karena apa? Qabla khamsin di sini sebelum datangnya 5 perkara yang dapat menghambat aktivitasmu, yang dapat menghambat produktivitasmu, yang dapat menghambat ibadahmu, yang dapat menghambat engkau melakukan kebaikan. Itu. Nanti kita bisa lihat kelima hal ini. Ini satu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Nggak ada orang yang kemudian lepas dari masalah ini. Ini hadis ini memang luar biasa. Kemudian sebelum masuk ke 5 hal itu, pada poin yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, memang manusia itu kita seringnya itu kalau nggak mepet itu susah untuk melakukan sesuatu. Meskipun ketika mepet ada nyeselnya sedikit. Kalau sudah bisa melakukan alhamdulillah, tapi seringnya tidak maksimal. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa innaha huwa qailuha huwa qailuha au kama qala alaihi au kama qala Allah taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi suatu ketika manusia itu melakukan penyesalan, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang aku tinggalkan. Ini teorinya seperti ini. Allah sampaikan seperti itu. Tapi kalau kita sudah datang malaikat, nggak mungkin ngomong seperti ini, nggak sempat Pak. Nah, jadi kalau sudah datang malaikat, itu sudah nggak sempat mau menyesal, baru mau menyesal jatahnya dicabut ya cabut. Nah, tapi ini Allah memberikan gambaran. Kalau dalam kaitannya masalah sedekah itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, itu. Kalau kita punya harta banyak atau sedikit, maka belanjakanlah, bersedekahlah, berinfaklah, sumbangkan, kemudian berikan untuk kebaikan. Karena apa? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah itu mintanya mimma rozaknakum, sebagian dari rizki yang telah aku berikan. Tidak semua. Meskipun ada cerita para sahabat yang berlomba-lomba memberikan sedekahnya yang begitu luar biasa. Nah, kenapa? Sebelum datang kematian, sehingga dia akan mengatakan Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku,
mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja? Fa as-saddaqo, sehingga aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang baik. Jadi penyesalan terhadap harta seperti itu. Dan Allah tidak minta semuanya. Dalam surat Al-Fajr itu kan juga jelas itu. Allah ambil itu sebagian, Allah ambil itu sedikit. Allah berikan banyak. Nah, maka ada sebagian dari rezeki itu memang bukan milik kita, bukan hak kita. Ya kita berikan. Berikan bisa rutin, bisa tempo-tempo tertentu, monggo. Nah, ada kewajiban harta itu, baik itu yang wajib, zakat, maupun yang kemudian tidak wajib, sunnah, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau memang nggak punya sama sekali, nah, kalau harta kaitannya sama infak, kalau nggak punya sama sekali, panjenengan bisanya sedekah. Karena kalau sedekah itu tidak harus materi. Kan ada para sahabat yang kemudian, Rasulullah, kami nggak punya apa-apa ini, nggak bisa ikut perang. Nah, terus kami mau apa? Ya sudah, kamu itu bisa bersedekah selain dengan harta. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, kan begitu. Kemudian senyum sedekah. Jadi kalau pas nggak punya duit, Bapak Ibu, nah itu nah, lumayan kan, sudah nggak punya duit, merengut, wah nggak dapat apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, merengut, nggak dikir, wah sudah susah semuanya. Maka kalau nggak pas terbatas semua, banyak ketemu orang, banyak senyum, banyak zikir, itu sudah sedekah kita kan gitu. Lumayan gitu. Ya. Jadi ini Allah menggambarkan tentang penyesalan tadi. Karena apa? 5 hal ini pasti bergulir, berputar. Nah, 5 hal itu apa? Pertama, syababaka qabla haramik, mudamu sebelum tuamu. Ini pertanyaan di sini kan. Ada yang masih muda? Kalau masih muda, belum merasakan tua, harus disadari suatu saat pasti akan tua. Di sini ada yang tua, muda, ra ono sing ngacung, tua ra ono sing ngacung, Pak. Maunya apa gitu, Pak? Kalau sudah tua pasti merasakan muda, itu bedanya. Tapi bagi yang masih muda, itu harus meyakini pasti akan tua. Maka ketika yang sudah tua ini nanti akan bisa merasakan, oh saya sekarang ini ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Dulu muter lapangan depan ini berapa kali? 10 kali. Sekarang 5 kali menggeh-menggeh, Pak. 5 kali berhentinya lama. Itu tanda. Dulu sholat lama kuat. Apalagi kalau pas imamnya rukuknya lama kuat. Sekarang rukuk lama, wah sakit, Pak. Nah, itu ya tanda-tanda ada penurunan fisik, produktivitas juga sama. Yang kemudian mohon maaf, yang dari mudanya itu biasa membaca Quran, itu juga bisa dinilai. Dulu ketika masih muda membaca Quran kuat sekian kali, sekian halaman. Begitu sudah tua, 1 halaman ngantuk, Pak. Ngantuk kemudian malah bruwet gitu. Nggak kelihatan. Hurufnya malah tambah gandeng-gandeng itu piye toh? Ini kondisi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi peringatan bagi kita yang masih muda,
meyakini pasti akan tua, maka manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya dikuatkan, bukan, mohon maaf nggih, ibadah itu jangan nunggu tua, karena di antara kelompok yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir itu salah satunya itu syabab, pemuda. Jadi pemuda di situ. Jadi kalau masih muda, kemudian diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bagi yang punya putra, punya cucu, itu dorong untuk beribadah, kemudian produktif, bermanfaat. Kalau kemudian ada kendala dengan putra-putri kita, cucu kita, doakan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Suatu saat dia akan mendapatkan kebaikan dari doa yang kita sampaikan kepada Allah saat ini. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat itu. Itu. Ya, muda sebelum tua. Kan merasakan ini. Ya, merasakan, kita dua-duanya kita rasakan. Yang selanjutnya, sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ada orang sehat terus? Tidak ada, Pak. Semangat, so angin, Pak. Pilek, batuk. Mohon maaf, pekan yang lalu nggak bisa hadir, nggak bisa ngisi. Badan sehat, Pak. Tapi performa suara menurun. Kemarin di tempatnya Pak Fakih mencoba ngisi, kuat 10 menit, setelah itu performa suara turun. Hari Jumat itu juga bismillah, hanya kuat 10 menit, setelah itu turun. Ini alhamdulillah sudah lumayan, meskipun batuknya masih. Nah itu, sehat sebelum sakit. Ada orang sakit terus? Enggak, tidak ada. Nah, maka di saat sehat, manfaatkan sebaik-baiknya, kuatkan ibadahnya, kemudian pekerjaan yang ada kemudian diselesaikan sebelum datangnya kondisi sakit. Dan sakit itu sebuah keniscayaan pasti gitu loh. Cuma ada yang sakit itu kemudian sering, ada yang tidak. Ada yang kemudian tahu tanda-tanda sakit, kemudian kita antisipasi, enggak jadi. Tapi kita merasakan kondisi kita menurun. Ini sesuatu kondisi yang pasti berputar dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Mohon maaf, di sini seringkali diartikan kayamu sebelum miskinmu. Saya mencoba dari beberapa syarah hadis itu cenderung mengartikan ghinaka, kecukupanmu sebelum fakir itu kekurangan. Nah, di saat kita cukup, dan ini kaitannya sama materi. Di saat kita cukup, karena kalau nanti dibilang kaya, oh saya belum kaya. Nah itu, karena kadang-kadang kaya itu ada standarnya. Nah, maka cukup. Di saat kita cukup, mampu mencukupi kehidupan kita, baik makanan, kemudian kebutuhan sehari-hari, kemudian sekolah bagi anak dan semuanya. Ketika mampu mencukupi itu, ingat, itu kondisi yang Allah berikan dengan kecukupan itu. Maka saat engkau mendapatkan kecukupan, ingat bahwasanya di antara harta itu ada hak orang lain. Dan ternyata hak orang lain ini menjaga kita, menjaga hartanya. Kan zakat itu kan mempunyai arti an-nama. Zakat itu mempunyai arti an-nama. Zakat itu mempunyai arti bertumbuh. Nah, jadi harta yang dikeluarkan sebagai zakat, maka harta itu akan bertumbuh, akan naik, meskipun terlihat kasat mata kurang. 60 juta misalnya nisabnya, 60 juta kurangi 2,5% kurang.
Tapi sebenarnya di situ ada pertumbuhan. Maka apa yang kita keluarkan itu Allah akan ganti. Nah, ketika mencukupi itu ya ingat, apalagi mohon maaf, alhamdulillah kita ini masih diberikan banyak keadaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang beberapa pekan, beberapa bulan ini kita dikepung dengan bencana yang Masya Allah luar biasa. Dan bencana itu kalau kita pikir-pikir seperti dalam Quran, itu dari langit, dari bumi, dari kanan, dari kiri, semua bentuk ujian, bentuk bencana itu ada. Hujan menyebabkan banjir, dari banjir kemudian tanah longsor. Ini semua terjadi di mana-mana. Jadi kalau kita melihat berita itu, Masya Allah luar biasa. Kita nggak membayangkan bagaimana penderitaan ketika kehilangan tempat tinggal. Kalau sudah kehilangan tempat tinggal berarti sudah hampir pasti nanti kaitannya dengan pekerjaan, tempat bekerja sudah nggak ada, luar biasa. Ya, kita ketika dalam kondisi Allah berikan seperti ini, memang kita harus bersyukur. Bagaimana bentuk kesyukuran itu? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sebagian yang kita miliki, cobalah kemudian kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita itu. Kecil bagi kita, kalau dikumpulkan manfaat buat mereka luar biasa. Dan ini yang kita lakukan itu sebenarnya juga untuk menjaga kehidupan kita. Ketika misalnya kita dari masjid ini, dari beberapa RT, beberapa RW, kemudian kita menjaga diri kita dan keluarga kita dengan sedekah itu sebenarnya bukan kita secara pribadi yang kemudian Allah jaga, kan gitu. Yang Allah jaga itu cangkupannya luas. Maka kan dalam Al-Quran kan Allah juga sampaikan, Allah tidak akan memberikan cobaan ketika masih ada orang yang beristighfar, masih orang yang berbuat baik dan seterusnya itu. Nah, ini ghinaka qabla faqrik. Nah, ketika kita berkekurangan susah, untuk apa-apa juga susah. Eman, mau beri ini kita masih butuh ini, kita mau ini kita masih butuh ini. Nah, ini maka ketika kita merasa berkecukupan, maka sisihkan yang kita miliki untuk orang lain. Yang ketiga, yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum sibuk. Kalau pas sibuk, wah itu semuanya ini kita fokus pada sesuatu. Jadi apa yang kita sibukkan, kita sibukkan sudah, nggak bisa berbuat apa lagi kecuali itu yang kemudian kita fokuskan selesai. Nah, tapi lupa ketika kita sedang kosong seperti ini, ketika tidak banyak kesibukan, kita tidak manfaatkan dengan baik. Nah, ketika sibuk, akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Nah, maka bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya? Kan ini pernah kita bahas dulu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faraghu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sehat tidak produktif, tidak beribadah, kemudian ketika waktu luang juga tidak beribadah. Nah, jadi kalau pas waktu luang bisa sholat berjamaah. Karena suatu saat kita sedang sibuk untuk berjamaah mungkin nggak bisa mungkin berjamaah dalam arti tepat waktu misalnya. Kita dalam perjalanan, kemudian lagi presentasi, lagi ini yang tidak mungkin ditinggalkan. Nah, ini kondisi-kondisi yang mencabut sebagian kenikmatan di saat kita melakukan, di saat kita luang. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini
kita mungkin belum merasakan. Salah satunya, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Nah, kita ini masih dalam fase hayataka, hidupmu. Nah, kemudian masalah kematian, nah, kita meyakini seperti apa? Pasti atau tidak? Kita tahu atau tidak? Tanda-tandanya Allah berikan. Nah, cuma kepastian tanda-tanda itu tidak Allah sampaikan. Tapi tanda-tandanya ada. Kan pernah kita bahas. Nah, tanda-tandanya ya usia makin lemah, kemudian rambut. Itu kan tanda-tanda semua. Cuma tidak bisa memastikan. Boleh jadi yang berambut putih, yang berkerut, tanda-tanda itu ya. Kan kemarin disampaikan Pak Presiden, rambut putih, jidatnya berkerut, itu tanda-tanda. Tapi belum tentu. Belum tentu yang berambut putih duluan gitu maksudnya. Duluan apa? Duluan meninggal, Pak. Belum tentu. Ada yang tidak berkerut, rambutnya masih hitam, Allah cabut. Ada orang ini ada jamaah itu, suami istri, suaminya sakit sudah cukup lama, istrinya merawat suaminya, sehat. Orang selalu berpikir yang akan duluan yang sakit. Ternyata kemudian Allah cabut duluan, jatahnya yang meninggal duluan istrinya, yang sehat tadi. Sang suami yang sakit cukup lama, masih Allah ulur waktunya masih cukup lama waktu itu. Baru kemudian tidak ada. Karena tidak ada yang memastikan. Jadi kematian itu suatu keniscayaan, suatu yang pasti, tapi kita tidak tahu, tanda-tandanya Allah berikan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kalau dalam wasiatnya Imam Ali ketika ditanya masalah takwa itu salah satu komponennya adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Nah, takwa itu salah satu tandanya adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, kan kalau Nabi menyampaikan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya, salah satunya lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Ya alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan, kemudian taklim, kemudian kebaikan yang kita lakukan itu dalam rangka itu, mempersiapkan diri untuk datangnya kematian tadi. Karena mohon maaf, banyak orang yang lalai dari masalah ini, bergelimpangan dengan harta, lupa bahwasanya harta itu tidak selamanya, bergelimpangan dengan kesenangan, lupa kesenangan itu tidak selamanya, padahal kematian mengintai. Sampai-sampai kan Rasulullah menyampaikan, Rasulullah pernah menggambarkan sebuah garis lurus, kemudian ada kotak, kemudian ada garis-garis kecil. Kata Nabi, yang lurus itu perjalanan hidup manusia. Kotak ini adalah kematian. Artinya manusia berangan-angan sepanjang apapun, keinginannya itu setinggi apapun, dia tetap dikurung dengan yang namanya kematian. Nah, sebelum ada kematian, dia dicoba dengan garis-garis kecil, kata Nabi. Garis-garis kecil itu musibah. Bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa macam-macam. Nah, itu ujian-ujian manusia. Maka bagaimana kemudian kita menyadari hal ini dalam konteks kehidupan kita, agar hal-hal seperti ini mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin panjenengan bisa dibaca pada poin yang ketiga, itu ada karakter waktu.
waktu dalam kehidupan manusia satu tidak akan kembali, yang sudah kita jalani nggak akan balik lagi. Panjenengan yang sudah usia 60 pingin 59,9 bulan nggak bisa, tetap berjalan terus. Kemudian tidak bisa pindahkan udahlah, ini waktu saya untuk orang lain untuk saya. Mbok ini sakitnya anakku saya rasakan saja, nggak bisa. Kemudian tidak tergantikan, tidak bisa dibeli. Nah, itu karakter dari waktu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kehidupan kita diberikan kesadaran untuk semakin dekat kepada Allah, dan kemudian bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kalau masih ada waktu, ada pertanyaan, monggo dipersilakan.